Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Rangga Sevalya. Saya dari 2A, NIM 240830000024. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap lingkungan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu akhlak terhadap lingkungan. Bagi teman-teman di sini, pernah nggak kalian lihat sungai yang dipenuhi sampah atau jalanan penuh asap kendaraan? Mungkin ada hewan-hewan yang kehilangan habitat karena hutan gundul. Semua itu contoh dari akibat akhlak buruk terhadap lingkungan. Ya, sebagai manusia kita punya tanggung jawab moral dan agama ya untuk menjaga dan merawat alam ini. Kenapa? Karena lingkungan adalah ciptaan Allah juga, bukan cuma kita. Apa sih sebenarnya akal dalam lingkungan itu? Secara sederhana, akhlak terhadap lingkungan adalah sikap dan perilaku kita dalam memperlakukan alam sekitar, mulai dari tumbuhan, hewan, air, udara, hingga tanah dan seluruh ekosistemnya. Kalau akhlaknya baik, berarti kita dapat menjaga, merawat, dan tidak merusak. Tapi kalau akhlaknya buruk, ya kita buang sampah sembarangan, tebang pohon sembarangan, buang limbah ke sungai, sebagainya lah ya. Ya, yang hal-hal buruk terhadap lingkungan seperti pada umumnya manusia. Kemudian dalam Islam, menjaga lingkungan itu bukan sekedar anjuran, tapi perintah langsung dari Allah. Jika dilihat, ada Quran surat Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Yang artinya, kalau kita merusak lingkungan, kita melanggar perintah Allah. Menanam satu pohon lalu dimakan burung atau hewan, itu jadi sedekah. Jadi, bahkan satu pohon bisa jadi pahala. Terus apa saja contoh akhlak baik terhadap lingkungan? Ya, yang pertama, tidak buang sampah sembarangan. Ini sederhana, tapi efeknya sangat besar terhadap lingkungan sekitar kita. Yang kedua, hemat air atau listrik. Jangan lupa matikan keran, matikan lampu yang tidak dipakai. Tiga, ikutin kegiatan bersih-bersih seperti reboisasi, kerja bakti, bisa dari rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar. Yang keempat, jika kamu punya peliharaan seperti menjaga hewan, jangan menyakiti atau merusak ciptaan Allah tanpa alasan. Dan akibatnya, jika tidak menjaga lingkungan, kalau kita tidak menjaga lingkungan, bisa terjadi banjir, kebakaran hutan, udara jadi tercemar. Dan semua itu karena perbuatan akhlak yang buruk terhadap lingkungan. Nah, mulai sekarang, ayo kita ubah pola pikir kita. Jangan menunggu orang lain duluan. Jangan menunggu perintah baru bergerak. Justru, kita harus jadi contoh kecil yang berdampak besar. Kalau setiap dari kita membuang sampah pada tempatnya, kita menghemat air dan listrik, setiap dari kita menanam satu pohon saja, bayangkan betapa indahnya dan sehatnya lingkungan kita ke depan. Hal kecil kalau dilakukan bersama-sama bisa jadi perubahan sangat besar. Ingat ya teman-teman, menjaga lingkungan itu bukan pilihan tapi kewajiban. Bukan hanya demi pahala, tapi juga demi masa depan kita sendiri, demi anak-anak kita nanti, agar mereka bisa hidup bumi yang bersih dan layak huni. Mari kita buktikan bahwa generasi muda seperti kita bukan cuma bisa main gadget, tapi juga peduli dan bertanggung jawab terhadap bumi kita. Mulailah dari hal sederhana, dari rumah sendiri, dari sekolah, dari sekarang. Perlu diingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Satu orang menjaga lingkungan memang tidak bisa mengubah dunia, tapi itu bisa menginspirasi orang lain untuk ikut berubah. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita mulai peduli, mulai dari sendiri, mulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hambanya yang tidak hanya taat dalam ibadah, tapi juga bertanggung jawab terhadap alam yang telah Dia titipkan kepada kita. Nah, teman-teman, di sini menjaga lingkungan bukan tugas pemerintah aja loh, tapi tugas kita semua sebagai manusia. Mulai dari hal kecil, mulai dari sendiri juga. Karena pada akhirnya akhlak yang baik itu tercermin dari bagaimana kita memperlakukan makhluk lain, termasuk lingkungan. Ingat pepatah, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tapi meminjamnya dari anak cucu kita. Mari kita jaga bumi ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti bahwa kita adalah manusia yang berakhlak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.